Islam seperti ini. Saya suka sih. Di kalaupun ada, jadi sebetulnya oke, saya jadi tahu sekarang itu nggak. Kalau begitu, kalau mengembangkan ekonomi dengan perspektif agama, sangat mungkin sebetulnya hanya melonggarkan apa? Asumsi-asumsi yang mereka bangun, betul nggak? Ketika hanya melonggarkan asumsi-asumsi yang bangun, ya akan sama nanti. Tidak pernah ada kita dengar misalnya biologi Islam, fisika Islam, betul nggak? Kenapa kita sekarang kemudian euforia semua Islamisasi pengetahuan ya? Itu ada antropologi Islam, sosiologi Islam, psikologi Islam, sekarang ekonomi Islam. Tapi cari distintifnya apa dengan ekonomi yang dibangun oleh orang sebelumnya? Hargai dong mereka, apa pola pikirnya? Jangan kemudian kita akuisisi bahwa itu Islam. Ya tapi gitu kan ya. Makanya gitu kan saya ketemu teman juga kami kan punya ya pengetahuan ekonomi saya. Ya, kita nggak bisa menaklukkan kecuali kita menaklukkan macam itu di kandangnya dengan bahasa yang mereka pahami, kuasai epistemologinya gitu kan. Kemudian kita tunjukkan nih gitu, kalau teman kita memang berbeda. Itu contoh ya. Jadi tatanan agama tidak dipertimbangkan dalam asumsi ekonomi. Tampaknya seperti itu. Tapi apakah ini berarti bahwa teori ekonomi tidak boleh dikatakan bertentangan dengan agama? Contoh yang tadi ini, apakah bertentangan agama? Agama sekali menurut saya. Perasaan saya sebagai Islam ya, itu kan guru saya diri saya, nak rahmat. Orang tuh harus berbuat dengan sesuai dengan kemampuan kesempatan. Lebih daripada itu, kamu berarti mengikuti hawa nafsu. Gila itu, pengajaran seperti itu. Ini bisa deh, berbuat sesuai kesempatan dan kemampuan. Ini kan kita punya konsep budget. Asumsi givennya kalau kita bicara programming zaman SMP, SMA gitu kan, givennya lebih besar daripada 0. Kesana larinya itu optimasi akan ketahuan ketika ada constraint. Emang begitu hidup mah gitu. Itu kan nyatunya begitu. Jika itu sesuatu yang sifatnya natural, sunatullah atau orang Islam, maka ekonomi itu tidak natural. Jadi ini saya ingin proporsional, ini diskusikan. Kemudian apakah pemerintah agama tidak sebaiknya lebih dijadikan sebagai dasar moral atau hukum saja yang kata Adam Smith gitu. Dia sangat membutuhkan hukum-hukum sipil yang bisa mencegah orang bertransaksi yang tidak benar. Oh disadari itu semua, Adam Smith tahu itu. Wong dia dulunya PhD di filsafat moral kok, nggak mungkin. Tapi dia mengatakan itu. Jadi kalau saya jujur ya, tidak ada yang salah dari ekonomi. Hanya saja dia butuh payung hukum yang kuat karena sangat rentan. Kata orang sudah mah duit mah kata liwar. Entah bahasanya apa. Ini orang tua ya. Ini dari semua bisa liar gitu kan? Ya, itu contoh. Gitu. Kemudian apakah terdapat batas-batas yang jelas antara ekonomi normatif dan positif? Agak susah, agak blur. Kalau sesuai yang teoritika, itu kan sesuai yang dinormatifkan. Jadi kalau jadi yang positif apa yang menjelaskan apa yang sebenarnya, ya kan? Diteorikan itu kan bukan sebenarnya apa yang menjelaskan, memang hal seperti itu. Gitu. Tapi apakah ada batas yang jelas? Sekarang misalnya contoh di Indonesia banyak pengangguran, apa solusinya? Mau pakai Keynes, mau pakai klasik, mau pakai Marxis, mau pakai syariah. Saya nggak punya itu hari ini. Solusinya bukan nggak ada ya gitu. Ya siapa tahu mungkin sebetulnya sama dengan yang disarankan oleh Keynes, disarankan oleh Adam Smith sebetulnya itu nggak mungkin harus ada pembahasan intervensi. Ada intervensi pemerintah, apa pajak yang lebih tinggi itu teori Keynes itu kan dengan cara itu kemudian masuk subsidi. Kalau kita bicara subsidi hari ini siapa yang paling diuntungkan dengan subsidi? Kalau jujur kaya, listrik, orang miskin itu di Lembang sana apakah tiap hari itu kedagu memanfaatkan subsidi listrik? Tidak sama. Itu kan? Supir angkot dengan yang punya mobil sama-sama 1 liter bensin 5.000, ya sama kan harganya. Disubsidi oleh pemerintah, agak susah. Apakah kita subsidi harga? Apakah kita subsidi produk? Kan itu tidak mudah. Itu contoh. Kemudian ini asumsi tentang tadi ya, normatif kah, positif atau kedua-duanya. Maka dalam beberapa literatur
Ekonomi yang berbasis agama itu sebetulnya menggabungkan antara ekonomi positif dan ekonomi normatif. Tapi ketika empirical evidence based research nggak ketemu itu yang normatif itu, ya. Contoh seperti itu. Kemudian kita bicara mengenai human nature. Siapa yang manusia itu? Apakah manusia dipersepsikan dari teori ekonomi sama nggak dengan persepsi manusia dalam bahasa agama? Betul kan? Sama tidak? Belum tentu sama. Belum tentu sama. Apakah manusia dikonstruksikan oleh teori ekonomi sama nggak dengan konstruk dari perspektif agama? Jika terdapat perbedaan perspektif tentang konstruk manusia, apakah objektivitas teori ekonomi dapat dibedakan tidak secara ilmiah? Ya. Sedikit misalnya perspektif Al-Ghazali bahwa siapa is the man, siapa manusia itu? Teori-teori ekonomi biasanya di buku awalnya sering mengatakan who is the man, siapa manusia itu? Siapa yang saya observasi perilakunya? Itu kan? Kalau kita bicara manusia, saya, bapak, dan teman-teman ini siapa sebetulnya? Maka dia mengatakan manusia itu hanya ada tiga entitas. Dia mengatakan dia sebagai body, physical, dia sebagai soul, ya. Yang satu lagi tanda kutip sebagai spirit, atau dalam bahasa kita namanya ruh. Sekarang kita tanya, agama dalam manusia perspektif agama yang mana? Apakah yang tadi itu yang ketika mati kemudian jadi tanah? Apakah seluruh itu yang ketika mati tidak kemana orang itu? Siapa manusia itu? Betul kan? Siapa yang dihukumi oleh agama? Fisik lah. Ya. Apa ini? Ketika kita bertransaksi ekonomi, kita level jasa saya dan bapak-bapak itu, saya berhutang atau saya misalnya melakukan sebuah transaksi. Ya. Nah, kaidah di sini, kaidah ekonomi misalnya. Ada transaksi, harus ada akad. Akadnya apa? Saya rela, Anda rela, betul kan? Deal, ya kan? Semoga ada berkah. Berkah tak bisa dikuantifikasi dalam bahasa ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi hanya mengatakan ada sebuah kontrak di mana masing-masing dilindungi, betul kan? Kerugian sejak mana? Nah, ini hanya sampai aspek fisikal. Dalam hal apa? Kerugian secara moneter dalam bahasa ekonomi. Tapi kalau ada bahasa ini, pahala, berkah, dosa di mana letaknya? Di sini apa di sini? Nah, ilmu agama kata Al-Ghazali itu sebetulnya di sini mainnya, di perspektif jiwa, bukan di sini. Nah, ini kemudian ini tidak sama sampai kapanpun. Jadi bahasa agama bicara di aspek sini. Ya, iman itu di mana? Apakah di sini di kepala kita iman itu? Ya, ketika mati juga iman kemudian jadi tulang, jadi tanah, jadi batu lagi itu. Apakah iman di sini? Kalau kita bicara hati itu di mana? Itu enggak? Apa fungsi hati? Wah, luar biasa. Ya, bisa. Takwa misalnya. Siapa yang dapat surga? Siapa yang dapat neraka? Istilahnya dalam bahasa agama. Apakah di sini atau di sini? Ya. Nah, dalam bahasa ekonomi positivis, secara positif. Ya, hanya faktor-faktor yang saya bisa observe saja, yang bisa saya amati. Dan sebuah teori kontrak di luar sana, itu enggak, yang kita tidak bisa mengukur, memahaminya. Itu enggak. Konsumen itu puas, gimana orang puas? Ya, saya membeli, kemudian puas. Saya bekerja, saya puas. Gitu. Kan tidak bisa. Kemudian kita harus bisa mengatakan sesuatu yang bisa di-observe, diturunkan ke tataran ini. Maka ekonomi yang kita bangun sebenarnya di sini. Hukum-hukum positif sebenarnya membangun di sini. Kenapa? Karena di sini tidak bisa diobserve. Misalnya dalam masalah hutang, dalam bahasa agama Islam, itu kan sebenarnya asumsinya itu arijal. Atau sesuatu yang punya akal. Coba kalau kita bicarakan akal arijal itu siapa? Tidak masuk di sini. Artinya apa? Ketika orang hutang piutang, itu kan? Saya hutang sekarang misalnya 1 juta, 10 tahun lagi harus bayar 1 juta lagi karena misalnya bunga itu riba, itu kan? Ya. Siapa berapa pahala di sini? Saya jual.
Tapi dalam teori ekonomi, Fed